Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan ke kalian yaitu tentang kependudukan, karena kependudukan itu banyak sekali rumusnya. Jadi Bu Isa buat video ini, nanti juga Bu Isa share untuk foto-foto dari rumus proyeksi penduduk dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, di demografi atau kependudukan itu ada banyak sekali rumusnya, Rek. Nah, rumus apa saja yang nanti kita akan bahas? Yang pertama itu ada rumus CBR, kemudian yang kedua ada ASBR, yang ketiga CDR, kemudian ASDR, kemudian yang kelima ada proyeksi penduduk, dan keenam yaitu kepadatan penduduk. Nah, di rumus demografi itu ada kelahiran, kematian, migrasi, proyeksi penduduk, dan kepadatan penduduk. Untuk yang kelahiran, rumus kelahiran itu dibagi dua. Ada yang rumus CBR, kemudian ada rumus ASBR. Yang kedua yaitu untuk kematian, yaitu ada rumus CDR dan ASDR. Kemudian selanjutnya yang kelima ada proyeksi penduduk dan kepadatan penduduk. Nah, Bu Isa akan menjelaskan apa sih bedanya kematian sama kelahiran. Kenapa kok dibagi dua? Jadi memang sama-sama kelahiran sama kematian itu dibagi dua. Jadi ada kelahiran kasar dan kelahiran halus. Kemudian juga ada kematian kasar dan kematian halus. Contohnya seperti ini. Nah, untuk kelahiran ya, kelahiran kasar CBR. CBR itu rumusnya B per P dikali K. B itu dari kata birth, berarti jumlah kelahiran. P-nya itu penduduk atau person. Nah, untuk K-nya yaitu konstanta. Konstanta yang kita bahas di sini tuh selalu tetap yaitu 1000. Kenapa kok 1000? Jadi hitungannya adalah per 1000 penduduk. Jadi ini ada penjelasannya. B itu adalah jumlah anak yang dilahirkan, kemudian P adalah jumlah penduduk, dan K adalah konstantanya. Contoh untuk rumus CBR. Di suatu kota terdapat kelahiran sebesar 500.000 jiwa, kemudian jumlah penduduknya ada 25 juta, konstantanya adalah 1000, tetap sebenarnya. Berapa CBR dari kota tersebut? Berarti kita masukkan jumlah kelahirannya ada 500.000 dibagi jumlah penduduknya ada 25 juta dikali 1000 konstantanya, hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini juga ada keterangannya. Apa keterangannya? Berarti keterangannya pada tahun tersebut ada 20 bayi yang lahir dari 1000 jumlah wanita. Nah, di sini kenapa dikatakan jumlah kelahiran kasar? Karena jumlah wanita yang melahirkan ini tadi tidak disertakan usianya. Saya ulangi lagi ya, berarti hasilnya ada 20 bayi, berarti pada tahun tersebut terdapat 20 bayi yang lahir per 1000 wanita. Seperti itu. Apa Bu bedanya untuk yang kelahiran halus? Nah, untuk yang kelahiran halus itu ada usia wanita yang melahirkannya. Contohnya seperti ini ya. Ada BX per PX dikali konstanta, sama. Cuma kalau yang kasar kan tidak ada keterangan umurnya. Tapi kalau yang kelahiran halus itu ada keterangan umurnya, yaitu BX per PX dikali 1000. Nah, kita masukkan berarti jumlah kelahiran bayinya sama ya, 500.000, kemudian jumlah penduduknya ada 25 juta dikali konstantanya. Tapi di sini bedanya di ASBR itu jumlah wanita yang melahirkannya itu adalah usia 25 tahun. Nah, ini yang membedakan antara kasar dan halus. Kalau yang halus itu ada keterangan usianya di sini. Kemudian setelah itu dihitung keluar hasilnya yaitu 20 bayi, maka kalimatnya ada kelahiran 20 bayi pada 1000 wanita usia 25 tahun. Seperti itu. Beda ya, kasar sama halus. Kalau halus selalu ada keterangan usianya. Rumusnya tetap
rumusnya tetap, konstantanya juga tetap. Itu yang untuk kelahiran. Ada dua, ada CBR dan ASBR. Untuk yang kedua yaitu kita bahas tentang kematian. Nah, untuk rumus menghitung kematian penduduk sama, dia dibagi dua. Ada rumus halus, ada CDR dan ASDR. Untuk yang CDR, dia tidak memiliki rentang usia, berarti dia termasuk penghitungan kasar. Namun kalau yang ASDR, karena dia memiliki rentang umur, maka dia termasuk penghitungan kematian yang halus. Oke, ini CDR. Rumusnya adalah D per P dikali K. K-nya ini adalah konstanta. Konstantanya tetap yaitu 1000. D adalah death jumlah kematian. Kemudian untuk P adalah jumlah penduduknya. Jadi D ini death jumlah kematian. P-nya adalah penduduk atau person, jumlah penduduknya ada 25 juta. Sehingga hasilnya adalah 2. Berarti kalimatnya, CDR dari kota tersebut ada 2 kematian setiap 1000 penduduk. Ada 2 kematian setiap 1000 penduduk. Seperti itu. Bedanya kalau ASDR rumusnya sama tapi dia ada rentang usianya. Contohnya seperti ini, jumlah kematian ada 10.000. Kemudian jumlah penduduk pada usia 25 tahun adalah 1 juta. Maka kalau dihitung ASDR-nya ada 10 orang kematian. Jadi kalimatnya ada 10 kematian setiap 1000 penduduk pada usia 25 tahun. Jadi kalian pokoknya kalau membedakan kasar sama halus, halus itu berarti dia memiliki rentang umur. Tapi ketika dia tidak memiliki rentang umur, berarti dia termasuk dalam penghitungan yang kasar. Seperti itu. Ini tentang penghitungan kematian. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang proyeksi penduduk. Nah, ini maksudnya gini rek, proyeksi penduduk itu kita meramalkan jumlah penduduk tahun depan itu berapa, seperti itu. Kita bisa meramalkan, menghitungnya. Jadi rumus proyeksi penduduk itu PN ini proyeksinya. P-nya ini adalah jumlah penduduk, 1 ini adalah konstanta, plus R kali N. R-nya itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, kemudian adalah N adalah selisih tahunnya. Kalau ada contoh soal seperti ini, jumlah penduduk tahun 2000 yaitu 50.000 jiwa, pertumbuhan penduduknya per tahun adalah 2%. Yang ditanyakan, berapa proyeksi jumlah penduduk tahun 2006? Nah, caranya seperti ini. Berarti dimasukkan jumlah penduduknya adalah 50.000 ditambah 1 konstanta, kemudian pertumbuhan penduduknya di sini 2%. 2% ini dijadikan desimal. Jadi 0,02 dikali 6. 6 ini dari mana? Dari selisih yang ditanyakan tahun 2006 sama tahun 2000, berarti 6 tahun. Hasilnya adalah berarti pada tahun 2006 terdapat 54.800 jiwa penduduk di kota tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu bisa kepadatan fisiografis, kepadatan kasar, dan kepadatan agraris. Apapun itu, kalau ditanyakan apa rumus kepadatan penduduk, berarti rumusnya yaitu jumlah penduduk dibagi luas tanah. Kalau yang ditanyakan berapa jumlah kepadatan penduduk agraris, berarti yang di sini adalah luas tanahnya diganti luas lahan pertanian, seperti itu. Jadi jumlah penduduknya berapa dibagi jumlah luas tanahnya, tapi satuannya harus selalu kilometer persegi. Oke, gitu aja ya. Jadi ada proyeksi dan kepadatan penduduk yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.